Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita lanjutkan untuk pembelajaran Alpro 2 kita ke modul 7 tentang struct. Di struct ini kita belajar alias sama belajar structnya itu sendiri. Untuk alias ini, teman-teman pasti udah familiar kan? Alias itu apa? Ya, alias itu adalah nama ganti atau nama pendek atau nama panggilan. Jadi alias itu adalah nama aslinya yang kita ganti menjadi sebuah nama yang lebih mudah diingat atau yang lebih pendek gitu. Nah, misalkan di sini ada orang, nama lengkapnya adalah Fatir Gibran. Nah, ini nama lengkapnya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak mungkin kan panggil si Fatir Gibran ini dengan nama lengkap. Pastinya kita punya nama panggilan atau nama pendek untuk dia. Misalkan nama pendeknya adalah Fatir. Nah, jadi si Fatir ini adalah bentuk implementasi dari alias gitu. Namun, ada beberapa kondisi nih teman-teman. Nah, kondisinya itu apa? Misal di sini ada dukcapil. Dukcapil ini kita perumpamaan sebagai penjumlahan Go dengan kondisi tertentu. Nah, untuk kondisi tertentunya apa nanti kita bahas di codingan aja ya. Misalkan si Fatir ini mau mendaftar namanya ke Dukcapil. Apakah dia bisa hanya mendaftarkan nama si Fatir aja ke Dukcapil padahal nama aslinya itu Fatir Gibran? Ternyata nggak bisa ya teman-teman. Nah, jadi dia harus tetap pakai nama aslinya nih untuk dokumentasi resmi gitu. Nah, jadi walaupun dia tuh sama-sama orangnya sama gitu, tapi tetap nggak bisa gitu. Jadi Golang tuh ada syarat-syarat tertentunya gitu teman-teman. Kayak dia tuh membedakan antara nama panggilan sama nama asli walaupun orangnya sama di kondisi tertentu. Oke, itu untuk alias. Lanjut ke struct. Di sini ada box. Jadi struct itu adalah box yang isinya bermacam-macam. Semua tipe data itu bisa masuk ke dalam box ini. Gitu. Nah, kalau di modul itu kan yang berkaitan. Misalkan yang berkaitan itu definisinya adalah misalnya box ini kita namain jadi jam. Nah, di jam itu sendiri kayak gini lah. Box sama dengan jam. Nah, di jam itu sendiri kita rinciin lagi. Di jam itu ada apa sih? Pastinya ada jam, terus menit, sama detik. Biar nggak bingung, ini arloji. Nah, di arloji itu berarti ada jam, ada menit, dan ada detik. Gitu. Jadi, bentuk satu kesatuannya itu adalah kita pengennya box ini namanya menjadi apa sih gitu, arloji. Arloji berarti ada jam, menit, sama detik. Bisa juga yang lain. Kalau ini kan tipe datanya sama semua ya. Pastinya integer atau float semua, ya kan? Misalkan yang nggak sama. Box ini kita namain sama data diri mahasiswa. Nah, di data diri mahasiswa ada apa aja? Ada nama, ada tanggal lahir, terus ada usia. Nah,
Ini, jadi dia bisa diisi sama berbagai macam jenis tipe data gitu teman-teman. Jadi bertujuannya untuk mempermudah kita biar semuanya tuh rapi gitu, terstruktur gitu. Jadi kita nggak perlu pengen mahasiswa kita harus satu-satu mendefinisikan variabel nama, variabel tanggal lahir, variabel usia gitu. Jadi kita bentuklah dia dalam satu box. Terus nanti box itu yang kita isiin namanya siapa, tanggal lahirnya siapa, usia siapa, kita masukin jadi satu gitu. Jadi biar lebih mempermudah dalam perkodingannya gitu, biar lebih terstruktur. Oke, kita lanjut ke codingan ya teman-teman. Oke, kita masuk ke contoh. Misalkan di sini kita mau membagi dua bilangan. Oh ya, untuk nulis alias itu harus di atasnya main ya, agar aliasnya itu kebaca dulu oleh Go. Kan Go itu kalau baca codingan dari atas ke bawah. Jadi dia akan membaca si aliasnya itu dulu, disimpan ke memorinya, biar nanti di mainnya bisa dipakai gitu. Misal kita alias angka itu adalah float 64. Nah, untuk deklarasi alias itu sendiri, yang pertama kita harus pakai type, terus namanya, kita pengen namanya apa, lalu tipe data yang aslinya gitu. Nah, jadi kita ganti si float 64 ini menjadi angka. Oke, misal angka var x angka sama dengan 10. Lalu y sama dengan 5. Lalu fmt dot print x dibagi y. Kita jalankan. Nah, 2 ya teman-teman. Lalu bedanya sama kondisi tertentu itu apa sih? Beda sama kondisi tertentu. Jadi, kalau misalnya kayak gini nih, langsung dibagi dia. Itu kan bisa ya. Atau kayak gini. Var hasil angka sama dengan 10 dibagi 5. Lalu 10 dibagi 5, sorry, x dibagi y. Nah, lalu print hasil. Ini bakal hasilnya sama aja. Nah, sama aja kan teman-teman? Lalu kondisi tertentunya apa sih? Jadi kondisi tertentunya, misal kayak gini. Nah, hasil sama dengan, nah ini kan hasilnya itu float ya. Terus angkanya ini juga float. Harusnya dia sama dong. Harusnya dia bisa x dibagi y. Tapi ternyata nggak bisa nih teman-teman. Nih, cannot use x dibagi y. Nih, nggak bisa dia. Padahal sama-sama float. Nah, ini tadi. Jadi tuh dia mintanya hasilnya pakai nama asli gitu. Nggak pakai nama alias. Jadi, ini kita kalau nemu kayak gini harus kita konversi dulu. Cara konversinya itu tipe data yang aslinya berarti float 68, terus dalam kurung, nah di dalamnya ini angkanya, berarti variabel x dibagi float y. Nah gini, baru dia bisa. Jadi itu adalah kondisi tertentu dalam Go, walaupun dia sama-sama nih float, tapi beda karena yang x ini udah bertipe angka, sedangkan hasil ini float aslinya gitu.
Nah, itu teman-teman. Oke, lanjut ke contohnya. Ya udah, contohnya ini aja lah ya. Atau mau contoh lagi? Boleh deh, contoh lagi deh. alias2.go. Sini misalkan menghitung luas segitiga menggunakan alias panjang. Untuk alias panjangnya biasa pakai apa? Integer. Langsung kita copy aja lah ya, biar nggak lama. Terus kita hapus. Oke, berarti type panjang adalah integer. Lalu di segitiga kita butuh alas sama tinggi. Lalu tipe datanya panjang tadi. Nah, misal luasnya harus bilangan di sini. Hasilnya berarti hasil harus bilangan pecahan. Maka hasil bentuknya adalah float 64. FMT kita pakai masukan dari user aja lah ya. Masukkan alas, scan, alas, terus FMT print, masukkan tinggi, FMT scan tinggi. Lalu luas sama dengan hasil sama dengan rumusnya apa? Setengah alas kali tinggi. Berarti 0,5 dikali, kita konversi ya. Konversi ke float. Konversi alas sama konversi tinggi. Iya benar. Tinggi. Lalu kita cetak. Berarti untuk memunculkan memunculkan angka 0, kita pakai printf, terus luas segitiga. Lalu kita pakai apa ini namanya, 2f, terus kita enterin hasil. Nah, gini, coba ya. Masukkan alas, misal berapa teman-teman? 5. Tingginya 2. Maka luas segitiga sama dengan 5,00. Kalau biar hasilnya ini 3 sama
7. 10,50. Benar ya? Oke. Ini untuk menghitung segitiga menggunakan alias panjang untuk integer dan hasil harus bilangan pecahan. Oke. Sampai sini alias. Semoga udah bisa paham ya. Kita lanjut ke struct. Untuk struct sendiri itu penempatan definisinya sama ya, di atasnya si main. Misalkan di sini kita mau buat struct data mahasiswa. Type mahasiswa struct. Nah, untuk pendefinisiannya yang pertama type, terus nama dari struct-nya, terus struct, lalu pakai kurung kurawal. Terus di dalamnya ada tipe data yang mau kita masukin. Berarti kalau mahasiswa butuhnya nama, tipe datanya string, lalu name. Tipe datanya integer misal. Nah, terus kita pakai di sini. Cara pakainya adalah dia dimasukin ke dalam variabel. Misal variabelnya mahasiswa 1. Nah, tipe datanya tuh mahasiswa. Jadi sama kayak pemanggilan tipe data yang lainnya. Gitu. Lalu untuk cara ngisinya mahasiswa 1 titik nama. Kita ngisi nilai untuk tipe data untuk variabel yang si nama ini. Apa tadi? Fatir Gibran. Lalu NIM 1122. Lalu kita cetak. Nama. Berarti untuk pemanggilannya adalah mahasiswa 1 titik nama. FMT titik print name. Mahasiswa 1 titik name. Nah, oke. Terus kita jalankan. Nah, nama Fatir Gibran, NIM-nya 1122. Kalau misalnya langsung dipanggil mahasiswa satunya gimana, Kak? Gimana, yo? Coba ya. Print struct mahasiswa. Nah, jadi bentuknya tuh array gitu ya. Gini. Langsung di dalamnya langsung pakai kurung kurawal. Gitu. Ini contoh untuk yang struct. Contoh satu lagi study kasus. Menghitung apa ya? Luas persegi panjang. Oke. Berarti yang pertama kita inisialisasi struct-nya dulu. Namanya persegi panjang. Struct. Di dalamnya ada panjang sama lebar. Dua-duanya kita taruh integer. Integer aja deh. Lalu
Tadi kan di contoh 1 langsung kita masukin. Berarti di contoh 2-nya kita dari inputan si user. Berarti kita bikin inisialisasi dulu. Persegi panjang PP. Persegi panjang. Nah, udah kita inisialisasi, lalu kita buat perintah inputan usernya. Masukkan panjang. Lalu kita scan, berarti scan-nya kita pakai si PP-nya titik panjang. Nah, gini. Print, masukkan lebar, luas. Hand PP lebar, luas, langsung di ini kali ya, apa nggak usah? Udah buat variabel baru aja deh. Ya teman-teman, nggak lupa kan kalau buat variabel baru bisa kayak gini ya, gitu. PP titik panjang dikali PP titik lebar. Terus kita print. Apa ini? Luas, koma, luas. Jalankan. Masukkan panjang 4, lebar 2, luas 8. Oke, teman-teman. Ini untuk contoh yang kedua. Nah, dari keempat contoh tadi, semoga teman-teman bisa paham dan bisa ngerti apa itu alias sama apa itu struct. Untuk tugasnya, simple aja. Kalian cukup nulis ulang codingan yang struct yang ada di modul. Udah, satu itu aja. Terus yang ini alias 1, alias 2, struct 1, struct 2 nanti aku kirim lewat WA. Selamat belajar teman-teman semua.